Brillianters dimanapun kamu berada, kembali lagi kita hadir dengan cerita brilian dalam Brillianters TV. Dan kali ini kita akan berbincang atau berapa ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang wanita cantik yang baru saja terpilih sebagai calon Polwan untuk pendidikan tahun 2022 dari program Rekpro. Dan dia adalah Puan Maharani Sangaji. Untuk lebih familiarnya, mungkin Puan bisa memperkenalkan diri kepada Brillianters TV yang ada di Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani Sangaji, asal dari Kota Mobagu. Nah, Puan Maharani Sangaji ini usianya berapa dia? Usianya 19 tahun. Oh, 19 tahun ya. Nah, Puan Maharani ini adalah sebelumnya adalah atlet renang. Nah, Puan Maharani ini adalah chassis yang masuk lewat jalur prestasi khususnya untuk olahraga renang. Nah, polisi sendiri, Kepolisian Republik Indonesia merekrut calon-calon anggota polisi khusus untuk program Rekpro ini. Diambil dari 3 kategori, yaitu talent scouting, mereka yang berada di daerah perbatasan terluar, dan kemudian ada untuk penghargaan. Nah, untuk memberikan insight lebih banyak kepada para penonton Brillianters TV, kita akan banyak mengulik tentang bagaimana sih seleksi atau rekrutmen dari Bintara Polri jalur Rekpro. Nah, Puan, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Puan yang kemarin menjadi satu-satunya siswa yang terpilih sebagai calon Polwan untuk pendidikan tahun 2022 dari jalur Rekpro. Sekali lagi selamat ya Puan ya, usaha kamu dan niat kamu akhirnya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Puan, ngomong-ngomong nih, kenapa Puan ingin jadi polisi? Karena sejak dari awal polisi itu jadi cita-cita, terus ingin membanggakan orang tua dan memberikan rezeki. Oh, luar biasa sekali ya, cita-cita luhur dari Puan sendiri, ingin memberikan ingin agar dia bisa membanggakan orang tua dan kemudian bisa mungkin mengangkat harkat dan martabat daripada orang tua Puan di masyarakat. Nah, Puan sendiri ini sebenarnya adalah anak yang ibunya sudah meninggal dan bapaknya tidak lagi memperhatikannya, sehingga Puan sendiri sekarang itu tinggal sama tantenya yang menjadi sebenarnya adalah kakak daripada mamanya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa dengan niat dan usaha pasti akan memberikan hasil yang maksimal. Mungkin kita akan sedikit mendapatkan informasi dari Puan. Kenapa dia menjadi seorang atlet? Karena Puan ini sendiri lulus dari talent scouting, khususnya olahraga renang yang sudah dia geluti sejak kecil. Nah, mungkin Puan bisa menceritakan kepada Brillianters TV proses daripada Puan sampai menjadikan olahraga renang ini sebagai bekal nanti Puan untuk mengikuti seleksi Polri. Jadi Puan mempersiapkan diri mengikuti latihan renang dari kelas 1 SMP dan berusaha meraih prestasi ya, setinggi-tingginya gitu ya. Jadi memang Puan sudah tahu sendiri bahwa Polri itu ada rekrutan untuk atlet ya? Iya, ada. Oh gitu. Jadi memang ini menjadi sebuah harapan besar dari Puan. Dengan nantinya Puan berlatih dan berjuang, bisa mendapatkan prestasi yang banyak ya Puan, sehingga nilai ataupun kejuaraan yang Puan ikuti itu menjadi bekal nanti ke Polri. Nah, waktu Puan memasukkan sertifikat ke seleksi ini, apa saja yang sertifikat yang Puan berikan? Sertifikat yang Puan masukkan waktu administrasi awal itu
juara 3 renang putri 100 meter gaya dada tingkat nasional di Banda Aceh. Itu dalam kejuaraan apa namanya? Kejuaraan O2SN, Oh, Olimpiade oh. Olahraga Siswa Nasional. Oh gitu. Apalagi? Cuman itu saja, piagam itu saja yang dimasukkan. Oh, cuman yang itu karena memang Iya. itu paling tinggi ya. Iya. Gitu ya. Oke, dan alhamdulillah piagam itu menjadi ukuran kemarin buat Puan ya, benar. Iya. Karena Puan sendiri juga mengalahkan Paskibraka Nasional ya. Iya. Paskibraka Nasional. Kemudian juga mengalahkan siswa yang punya prestasi internasional bahkan. Cuman kebetulan karena berdasarkan ketentuan dari Polri hanya 3 tahun ke 3 belakang. tahun ke belakang. Iya. Jadi dari 2000 Batas 2019. Oh 2019. Kalau di bawah itu nggak dipakai Nggak, lagi. udah expired. Oh expire itu namanya. Oke. Nah Puan, apa saja nih persiapkan Puan pada saat kan gini nih, Puan kan mempersiapkan ya otomatis untuk sertifikat itu menjadi ukurannya atau menjadi syarat utama untuk masuk lolos berkas. Tetapi kan di Polri sendiri kan bukan cuman saja sertifikat itu, ada tes-tes juga ya. Karena untuk seleksi otomatis yang punya sertifikat juga banyak gitu. Nah, untuk seleksi itu kan ada tes psikologi, ada tes akademik, ada jasmani. Apa sih yang dipersiapkan Puan? Ya tentunya persiapkan dirimu dari awal, latihan, belajar, dan jangan lupa tentu berdoa. Oke, itu jadi latihan fisik Iya, otomatis fisiknya ya. harus dilatih. Walaupun misalnya atlet tapi bukan berarti Iya. Puan tidak berlatih ya, justru malah harus lebih giat lagi berlatih karena kan mungkin sudah lama ya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini sudah nggak latihan. Yang kedua tentu adalah mengikuti belajar psikologi dan akademik. Iya. Nah, khusus untuk psikologi akademik itu bagaimana Puan mempersiapkannya? Ya tentunya Puan belajar dengan giat dari berbagai Sumber ya. Dari YouTube, dari buku-buku, dan tentunya Puan ikut les di BBI. Nah, waktu pembimbingan ini ada cerita unik ya. Waktu mau bimbingan, Puan ikut bimbel psikologi itu kan besoknya mau tes ya. Dan Puan datang waktu itu 7:30 malam. Saya ingat sekali. Biasanya membimbing chassis itu sudah dari jauh-jauh hari. Nah, dan rekor bagi kami membimbing siswa yang kurang lebih 3 jam saja untuk bimbel psikologi. Nah, waktu itu 7:30 malam ya, Puan datang. Waktu itu kan kami memang sudah mau tutup ya. Nah, tidak mau lagi menerima sebenarnya untuk bimbingannya, tetapi karena ada pertimbangan lain hal ya, akhirnya kita membimbing Puan ini dari 7:30 sampai jam 12 malam. Kondisinya waktu itu sudah ngantuk ya Puan, udah ngantuk, lelah, konsentrasinya jadi hilang ya. Dan kami memang tim pengajar berusaha semaksimal mungkin agar Puan ini bisa maksimal walaupun dalam 3 jam. Dan kami melakukan treatment ya, bagaimana si Puan untuk belajar itu walaupun sedikit tapi bisa maksimal dengan cara memberikan trik-trik saja, karena kita tidak punya waktu lagi yang banyak ya. Hanya memberikan trik, tips, strategi, afirmasi positif healing ya. Dan juga yang paling utama, kami menggunakan CAT jagoujian.com sebagai latihan soal. Dari situ kita menargetkan 75 nilainya, walaupun sebenarnya di atas kertas itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin karena hanya 3 jam. Tetapi alhamdulillah Puan bisa lulus guys dengan nilai 67, 3 jam saja belajar psikologi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, pada saat tes itu, dilakukan tes itu bagaimana keadaan pada saat Puan mau tes? Keadaannya seperti biasa, seperti tes-tes yang Biasanya ya. Biasanya.
kan melalui sistem CAT. CAT. Jadi di komputer masing-masing, setiap peserta punya komputer masing-masing. Dan Puan tidak memikirkan apa hal terlintas nggak di dalam pikiran, aduh saya ini kurang persiapan, kurang ini. Pastilah. Pasti, tetapi Iya. tidak terlalu jauh ya. Iya. Akhirnya pada saat tes lancar-lancar aja gitu ya. Yang penting yakin. Yakin aja, betul. Ya, keyakinan itu menjadi utama ya. Bahwa kalau kita memikirkan kita lulus pasti akan lulus, Iya. gitu ya. Kita nggak usah memperhatikan atau memikirkan hal-hal yang tidak penting. Iya. Karena saya sudah kemukakan pada saat jam 11:30 membimbing Puan, saya bilang, Puan, kamu nggak usah mikirin sesuatu. Jangan pikirkan sesuatu yang nggak penting. Kamu pikirkan kamu lulus, ya. Saya memberikan stimulus kepada Puan untuk dia bisa lolos dengan 75, nilai 75. Karena kami pun pernah ada siswa yang juga nilainya 75. Dan alhamdulillah pada saat setelah tes dia menginformasikan dia lulus 67. Dan itu termasuk 67 termasuk tinggi ya Puan ya. Iya. Karena ranking satunya pun 71 adalah siswa Brilliant Brain juga. Dan alhamdulillah hasil belajar 3 jam tidak mengecewakan. Oke Puan, good. Nah Puan, tadi kan sempat menyentil kalau Puan itu ikut bimbingan belajar untuk persiapan tes ini. Nah menurut Puan sendiri, apa sih gunanya orang harus ikut bimbel dalam tes? Pertama, kita dapat melatih percaya diri dan mental yang kuat. Dan kedua, dapat juga berkonsultasi kepada ahli untuk lebih cepat menyelesaikan soal. Oh, jadi strategi dan tipsnya gitu ya. Terus di bimbel BBI sendiri, kita diterapi untuk mengurangi gangguan kecemasan saat tes. Nah, terus apa lagi? Dan terakhir di sini kita juga dilatih di sistem CAT melalui jagoujian.com. Jadi pada saat latihan itu soal-soalnya pakai CAT ya? Iya, Jadi CAT. pakai jagoujian.com Iya. agar nantinya mungkin ya pada saat tes Puan tidak merasa grogi Iya. lagi ya gitu ya. Nah, apalagi persiapannya Puan? Nah, di sini kita dilatih menyelesaikan soal CAT agar saat tes nanti kita tidak grogi. Oh gitu. Jadi memang soal-soalnya sudah dalam bentuk CAT ya, sudah masukkan ke sistem gitu ya. Iya. Oke, dan itu soalnya lumayan susah ya? Lumayan susah. Iya. Dan nantinya ketika tes nanti ternyata soalnya lebih gampang dari itu ya. Iya. Oke. Jadi ingat teman-teman semuanya, selain bimbel, kalian juga harus berlatih dengan menggunakan sistem CAT agar lebih maksimal persiapan kalian. Pada saat nanti tes kalian tidak grogi atau mungkin ada error-error sedikit, Anda sudah siap mental begitu ya. Jadi kalau misalnya ada error sistem, kamu nggak panik karena kamu sudah terbiasa berlatih. Nah, selain tes psikologi dan akademik, kan ada juga tes jasmani nih Puan ya. Iya. Nah, pada saat tes jasmani itu nilai Puan seperti apa? Alhamdulillah di tes jasmani ini di Poluan di Sulawesi Utara Puan yang paling tinggi. Oh, jadi ranking nilainya. 1 gitu ya. Iya, ranking 1. Nah, apa aja di tes jasmani itu yang dinilai? Jasmani itu dia pertama kita lari dulu. Nah, untuk Poluan dia minimal 4 putaran, maksimal 6 putaran. Itu berapa menit? 12 menit. 12 menit dan Puan Iya. dapat berapa? Dapat 4 putaran setengah. Oke, good. Terus habis itu? Terus kita langsung ke Cining. Terus Ciningnya berapa? Dapat berapa kamu? Cining kemarin dapat 50. 80. Iya. Standarnya berapa sih? Standarnya sebenarnya 70, cuman Ada sesuatu ya? Iya. Dia. Oke, next. Terus sit up sama push up. Nah, sitanya ada berapa? Sit up-nya dapat 40, Hmm. enggak 60, Hmm. baru push up-nya dapat 45. 45. Dan Iya. itu termasuk tinggi di antara Iya. teman-teman semuanya. Nah, ini makanan kamu nih, renang nih. Gimana nih kemarin? Renangnya kan kita Waktu dites- awal sebelum supervisi. Iya, dites kan 25 meter. Alhamdulillah pun dapat di renang itu waktunya 14 detik. 14 detik dari tertinggi berapa? Tertinggi. Maksudnya yang harusnya 14 detik. Maksimalnya berapa sih harusnya? Standarnya? minimalnya 20 detik.
Oh, jadi kamu dapat 14 detik dari 20 detik. Iya. Ya wajar aja ya, karena seorang perenang. Dan kemudian ternyata hasil kamu itu harus melalui supervisi karena terlalu Iya. tinggi ukurannya. Iya, terlalu tinggi. Nah, jadi pada saat supervisi jadinya Jadinya 18 karena waktu itu ada sedikit tidak enak badan. tidak enak jadi- badan. Iya. Nah, tips buat teman-teman Brillianters, kira-kira dalam persiapan itu harus seperti apa dalam persiapan fisiknya? Kan tidak boleh, menurut saya kan kalau misalnya untuk tes itu nggak bisa ujuk-ujuk walaupun kamu seorang atlet kemudian kamu Iya, jangan. tidak berlatih begitu. Nah, Puan sendiri sebelumnya sudah latihan fisik itu sudah sering ya? Iya, setiap sore kita harus latihan fisik. Hmm. Kalau punya kesempatan waktu juga sempatkan berenang lagi juga. Hmm. Harus jaga kesehatan, minum vitamin kalau perlu. Hmm. Dan itu vitamin harus perlu gitu ya? Iya. Perlu vitamin ya, karena Iya. untuk apalagi dalam situasi seperti ini ya Iya. gitu ya. Nah, selain itu kamu ada pelatih nggak untuk ininya? Untuk apa? Untuk fisik? fisik jasmani. Nah. Tidak ada. Oh sudah, jadi Iya. sudah tahu standarnya. Iya, Kamu sudah tahu. tentu lihat karena kamu juga sebagai atlet ya, Iya. otomatis kamu sudah punya pengetahuan yang luas terhadap latihan fisik seperti apa gitu. Karena kan yang paling ditakutkan itu Puan ya biasanya ya saya melihat ada cedera misalnya ya. Iya. Nah, tips untuk agar tidak cedera seperti apa? Kan kadang kita kayak tadi kan Puan mengatakan bahwa pada saat tes setelah lari itu kan langsung cini. Iya langsung. Nah, kemudian habis itu langsung sit up, push up, kemudian renang. Nah, modelnya seperti itu kan otomatis rawan cedera. Nah, kira-kira apa yang bisa diberikan tips kepada Brillianters TV pemirsa untuk yang mau ikut nanti tidak cedera? Kalau tidak mau cedera itu kan seperti kayak tikus-tikus begitu. Kita harus sebelum Kram ya? Kram itu mengawali semua kegiatan jasmani harus stretching secara baik dan benar agar nanti kramnya enggak Bisa ada ya, Iya. terjadi gitu. Nah, setelah dari jasmani kan ada masuk kesehatan 2 ya. Iya. Saya rasa kalau sudah masuk kesehatan 2 orang sudah punya persiapan yang lebih matang. Tetapi yang paling diingat di sini adalah sering banyak yang jatuh di keswa atau kesehatan jiwa. Nah, bagaimana persiapan Puan sendiri untuk tes keswa ini? Nah, di Keswa juga pun mengikuti bimbel di BBI, kita mendapatkan tips dan cara untuk mengisi soal tes Keswa untuk Kelihatan supaya supaya lebih normal ya. iya. Karena memang jumlah soalnya cukup banyak. Dan Banyak. kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam? Kurang lebih 2 jam. 2 jam, Oh, 2 kurang jam lebih setengah. 2 jam. Dan itu betul-betul harus dipikirkan dengan waktu, diisi dengan waktu yang cukup singkat. Ya kita nggak ngerasa ya gitu ya. Iya. Kan kadang kalau misalnya hasilnya kan kadang valid, kadang invalid gitu ya. Nah, di Keswa ini kalau misalnya kita invalid itu ada tes yang kedua ya. Jadi ada 2 Iya. kali ya. 2 kali Nah, pengulangan. Pengulangan. Nah, setelah misalnya invalid lagi, maka siswanya pasti TMS. Iya. Siswanya pasti TMS. Tapi kalau misalnya valid itu langsung dilakukan wawancara. Cara fisik. Nah, wawancara ini akan dibarengi wawancara itu Keswa ya, wawancara Keswa. Karena ada lagi wawancara Psiko 2 ya, Iya. karena pada saat psiko katanya menggambar ya. Apa Iya, saya ada menggambar. Kita menggambar pohon, orangan sama Rumah, ada- pohon, orang? Iya, rumah pohon orang. Oh, jadi pada saat tes psikologi 1 selesai, Iya. kamu harus ada tes proyeksi namanya Iya. ya. Tes proyeksi, dan tes proyeksi ini terdiri atas tes menggambar orang, tes menggambar rumah, dan bukan ya. Menggambar orang, Hmm. pohon, dan selanjutnya juga ada tes yang menggambar Pohon, rumah, orang. dan orang ya. Oke, jadi seperti Puan katakan tadi, kita harus mempersiapkan tes itu karena tes menggambar orang, menggambar pohon, dan menggambar rumah, pohon, orang itu ada bagian dari tes untuk melihat kepribadian yang nantinya akan ditanyakan, digali lagi dalam tes psikologi 2 bersama dengan pasien. Iya. Ya, kan waktu tes psikologi ada pasien ya. Nah, Puan kan setelah tes jasmani kesehatan 2 sudah dilalui, masuknya pada tes
PMK dan psikologi 2. Nah, biasanya psikologi kan tadi sudah dijelaskan ya, ada tes proyeksi dan kepribadian ditanyakan, akan disinkronkan dengan hasil pas hand kemudian tes proyeksi yang tadi. Nah, biasanya untuk PMK sendiri, waktu pengalaman Puan ditanyakan apa aja? Kita ditanyakan tentang wawasan kebangsaan, tentang undang-undang, Pancasila, dan tentang Budaya ada nggak? ada. Ada budaya. Pasti. Terus kepribadian juga ya? Kepribadiannya. Udah pacaran atau belum bisa? Iya, gitu ya. pasti ditanyakan itu udah pacaran belum, udah pernah gitu. Udah pernah melakukan hubungan seksual. Jadi Iya. buat kamu semuanya mungkin harus lebih hati-hati ya dalam wawancara ini, karena memang sebelumnya ada tes tulis juga. Iya, Ya, ada. ada tes tulis. Itu tes tulis kemudian langsung pada tes wawancaranya. Tes tulis ini harus sinkron dengan jawaban kamu pada saat PMK. Ya Iya. gitu, karena mereka akan bertanya lebih detail ya. Jadi kalau kamu sudah punya pacar, alangkah baiknya mungkin mengatakan bahwa kamu udah pernah pacaran, tapi kalau memang belum pacaran jangan bilang sudah Iya. pacaran, karena nanti ditanyakan lebih detail. Kalaupun misalnya kamu ingin mengatakan atau menjawab pertanyaan bahwa belum pacaran, padahal sudah pacaran, tidak masalah. Yang penting kamu bisa meyakinkan ya Iya. kepada para interviewer yang akan bertanya kepada kamu. Dan kalau misalnya kamu pernah melakukan hubungan seksual dengan pacar kamu atau siapa saja, sebaiknya kamu jangan mengatakan demikian ya. Harusnya gitu ya. Disimpan, disembunyikan dengan cara yang baik ya. Nah, biasanya kan orang berbohong dilihat dari 3 segi ya. Ini tips buat kamu ya, bahwa kalau wawancara itu, kalau kita pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai standar dan kemudian kamu ingin menutupinya, kamu berbohong katakanlah ya. Pertama kamu harus tatap mata atau fokus kepada yang bertanya. Karena 3 ciri-ciri orang berbohong itu dilihat dari 3 segi, Puan. Ya, jadi pertama konsentrasi tatap wajah atau tatap mata daripada penanya. Yang kedua, kamu jangan menggoyang-goyangkan kaki atau anggota tubuh kamu lainnya, karena biasanya pada saat wawancara dan kemudian orang yang banyak menggoyangkan dirinya atau tubuhnya itu biasanya orang yang berbohong ya. Jadi harus sikap tegas. Yang ketiga, kognitif kamu, cara bicara kamu harus Tegas. ya, bukan tegas sih, lebih kepada harus linear, artinya jangan pelanga-plongo gitu aja, gitu loh ya. Jadi harus betul-betul mantap ya. Jadi bicaranya teratur. Sebab kalau ngelantur sana sini ketahuan itu bohong. Iya. Ya, seperti itu. Jadi tips bagi kamu yang akan nanti tes pada tahun 2022, apapun instansi yang kamu akan pilih. Nah, ini kita masuk pada saat pengumuman ya. Kemarin kan pengumumannya tuh, Puan. Nah, kalian kan sudah diinformasikan beberapa kali tertunda kan? Iya, Pengumuman 3 pada kali saat- tertunda. 3 kali tertunda. Nah, 3 kali tertunda itu tentu dengan penuh ketegangan untuk menunggu Pasti. itu apa saya lulus atau tidak, begitu kan? Nah, pada saat kemarin tuh sudah fix ada pengumuman. Iya. Apa sih sebenarnya terlintas di pikiran Anda? Apa yang kamu lakukan? Pastinya kita berdoa, selalu berdoa. Kalau Puan kan sendiri muslim, jadi di sepertiga malam itu harusnya berdoa, tahajud, jangan lupa sholat, tetap Minta minta. yang terbaik, Yang ya terbaik. buat masa depannya Puan. Nah, otomatis pada saat pengumuman itu cukup sudah persiapan dari siang ya. Tapi pengumumannya sekitar jam berapa? Ditunda juga, soalnya sekitar diumumkan pengumumannya itu jam 1, tapi pengumumannya mulai jam 3. Oke. Nah, pada saat pengumuman sendiri, Puan, pengumumannya adalah di Polda sendiri atau dari pusat? Dari Mabes pusat langsung. live. Enggak live, cuman kayak dokumennya dikirim ke Perpolda terus disampaikan. Oke, jadi dokumennya dikirim ke Polda dan disampaikan Iya. oleh bagian SDM. Iya. Nah, pada saat pengumuman itu sistemnya seperti apa? Apakah dipilih dulu atau yang nggak lulus dulu keluar? Misalnya tidak sesuai sampai kan ada saya dengar ada yang 4 orang keluar dulu. Iya, soalnya itu diperlihatkan dulu yang TMS kesehatan 2 sama antro. Oh, TMS kesehatan Iya. 2.
Jasmani nggak ada NTMS? Nggak ada. Oh, jadi pada saat antro dan kesehatan 2 Ada yang TMS, jadi diumumkan sekalian di Pantovir. Oh, jadi TMS keluar dulu. Iya. Jadi Setelah TMS. itu terus berikutnya di ranking nilai-nilainya. Oh, di ranking nilai-nilainya. Poluan semuanya di ranking? Enggak. Oh. Per kayak per bidangnya. Per apa sih? Iya. Per bidang Per kayak, kategori. Kategori. Jadi talent scouting rankingnya sendiri. Iya. Kemudian penghargaan sendiri, sendiri, kemudian afirmatif juga sendiri. Iya. Kemudian setelah di ranking dipilih atau sudah ranking itu? Ranking itu. Oh, jadi pada saat ranking sudah keluar. Iya. Jadi nilai dan psikoakademik udah nggak diperhitungkan. Jadi jadi langsung pada Enggak, diperhitungkan juga cuman kalau di di puan yang talent scouting nilai akademiknya enggak dihitung. Oh, nilai akademik psiko nggak dihitung. Psiko dihitung, cuman Psiko akademik. juga akademik nggak dihitung. Akademik diganti dengan piagam. Oh, begitu. Iya. Oke. Akademiknya diganti dengan piagam. Kalau misalnya di puan punya piagam yang nasional, jadi otomatis puan rankingnya di atas. Kan lain masih 3 orang, 2-nya itu penghargaan mereka masukkan cuman sebatas provinsi. Jadi Tapi paskibraka nasional? paskibraka nasional dia TMS di Antro. Oh, TMS Antro. Iya. Oh, ya nggak apa-apa. Oke. Jadi TMS Antro. Jadi ada 3 orang itu dari mana saja yang talent scouting? Talent scouting 3 orang itu renang sama kamu, renang, taekwondo, sama karate. Nah, karate. Nah, karate ini sampai mana? Ya. Silat. Oh, silat. Maaf, Ya, maaf. silat ini apa dia punya ranking lebih tinggi kamu atau penghargaannya sudah expired? Penghargaannya cuma sebatas provinsi aja. Oh, provinsi, Iya. tapi belum expired. Belum. Tapi taekwondo sudah expired. Enggak sama. Sebatas taekwondo punya cuman ini sebatas provinsi dia kasih masuk. Oh, jadi tidak memasukkan internasional. Iya, yang internasionalnya udah expired. Oh, jadi yang masih masih dihitung bisa berlaku provinsi. Oh, jadi ya. kamunya nasional. Iya. Oh, gitu. Jadi tips bagi kamu semuanya para Brillianers dan yang sering mengikuti channel kita, kamu harus mempersiapkan yang tinggi dan tidak expired ya. Sekali lagi tadi seperti katakan Puan, 3 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu 2022, otomatis kamu terakhirnya harus 2019 ya. 20. Oh, 2020. Iya. Kalau tesnya 2022 tidak boleh lebih dari 2020. Jadi 2019 nggak bisa ya, karena kan 3 tahun. Betul ya. Iya. Nah, itu harus persiapkan. Jadi kalaupun misalnya kamu berprestasi nasional atau internasional, tapi sebenarnya kamu punya piagam tidak tidak sudah expired ya, otomatis sebaiknya kamu juga mempersiapkan untuk PTU nanti. Iya. Jadi tetap ikut. Iya. Setidaknya kamu sudah punya pengalaman untuk mengikuti tes. Karena semakin banyak pengalaman, maka akan semakin kuat mentalnya. Sehingga pada tes nanti kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana ya Puan ya. Waktu itu juga kamu nggak menyangka bisa berhasil, karena ya pasti saingan kamu juga cukup banyak gitu ya. Nah, untuk itu bagi kamu merasa bahwa channel ini sangat bermanfaat, monggo untuk di subscribe, di like, di komen ya, di share ke semua media sosial kamu supaya akan lebih banyak orang yang tahu informasi detail tentang penerimaan berbagai tes kedinasan TNI Polri maupun CPNS atau apapun itu. Nah, Puan, ini kan nanti Puan akan menjadi seorang polisi nantinya. 5 tahun ke depan Puan mau jadi seperti apa? Puan ingin menjadi polisi yang berintegritas, polisi yang berprestasi, juga nanti ingin membelikan rumah untuk adik, tentunya karena adik yang jadi tanggung jawab Puan sekarang, mengkuliahkan adik dan tentu punya kontribusi keluarga. Iya. Memberikan kontribusi juga bagi orang-orang yang sudah berjasa kepada Puan sendiri. Nah, Puan, apa yang kamu bisa sampaikan kepada para Brillianers Indonesia dalam cerita Brilliant kali ini bagi mereka yang akan berjuang di tahun 2022? Bagi teman-teman yang ingin mendaftar berjuang di tahun 2022,
kalian harus semangat, berlatih, berdoa, dan semangat yang tinggi. Tentunya juga kalian harus mengikuti les di Brilliant Indonesia. Nah, itu tips jadi tadi tidak sempat ngiklan endorse sedikit ya. Harus ngikutin les di Brilliant Brain Indonesia. Kenapa harus Brilliant Brain Indonesia? Karena di sini kalian akan dipersiapkan semaksimal mungkin. Bayangkan, Puan 3 jam aja belajar lulus psikologi. Apalagi kamu yang sudah belajar dari panjang-panjang. Apalagi kamu yang sudah belajar cukup panjang. Yang kedua, belajar akademik kamu nggak belajar kan 3 hari. 3 hari. Itu juga dipersiapkan ya. Tapi sudah menyiapkan program-program khusus. Kita belajar PMK ya Puan ya. Kita belajar melatih, wawancara, berbicara, melatih keswa agar kelihatan normal karena kita punya alat tes lengkap. Intinya apapun yang kamu lakukan, kamu harus tetap semangat. Berlatih juga di jagoujian.com bagi kamu yang memang belum punya kesempatan untuk ikut bimbingan belajar karena keterbatasan biaya. Kita punya paket ujian di jagoujian.com dengan paket latihan soal, pembahasan gradual yang kamu bisa akses di www.jagoujian.com. Nah, terima kasih hari ini Puan sudah hadir, dan terima kasih juga buat Brillianters Indonesia sudah menyaksikan channel ini. Dalam cerita Brilliant, kalian bisa mengikuti channel-channel kami selanjutnya. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke semua kanal media sosial kamu supaya kami lebih produktif dalam memproduksi video ataupun memberikan informasi kepada kalian semuanya tentang persiapan kalian untuk meraih masa depan kalian. Saya Michael Juna dan saya Puan Maharani Sangaji. Kita pamit. Salam sukses.